Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Baik, tema kita kali ini adalah sedih yang berkepanjangan. Wow. Saya merasakan ada kesedihan-kesedihan di hari esok. Ini bisa dari dirinya atau dari dirimu ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo. Supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games penyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Sedih berkepanjangan, kita lihat untuk kalian ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu ya, dimana sedih ya, yang tak berujung mungkin. Wah, kalau sedih tak berujung nih bahaya ya, seumur hidup loh. Tapi ini yang nanti kita lihat ya, apakah dirinya ataukah dirimu. Kalau dirimu ya berarti kamu harus mengambil tindakan supaya kamu jangan terlalu banyak kesedihan. Sayang loh, hidup di dunia ini hanya untuk bersedih ya. Kalaupun sudah terjadi ya cari solusi, kalau belum waspada ya. Supaya pada saat itu terjadi kamu sudah tahu tindakan apa yang harus kamu ambil. Ada the star, wow. Ada four of cups. Ada high priestess, wow. Di sini ya kalau mau dibilang di sini ada yang iri ya. Ini bicara gosip berkepanjangan nih, gosip tetangga. Ini lebih ke tetangga atau sahabat ya. Ya circle kamu. Dimana mereka tukang gosip. Dia tidak mau melihatmu. Mereka mendukungmu di mulut ya, tetapi di hati tidak. The star, dia nggak mau melihat kamu seperti bintang di langit yang bersinar di malam hari. Nggak mau. Harusnya mereka yang harus bersinar ya. Jadi ini ada yang mana akan membuatmu terluka. Kenapa? Mereka menggosipin kamu gitu, macam seolah-olah kok mereka baik, saya care sama dia, dia pun care sama saya, tapi di belakang mereka menusuk ya. Nah ini, jadi jangan percaya 100% pada siapapun, percaya 100% kepada Tuhan saja ya, karena hati manusia siapa yang tahu, cuman Tuhan yang tahu ya. Nih, jadi kamu akan sedih ya. Dan ya ini bicara lebih ke politik juga atau prestasi, atau ya bicara ya kalau mau dibilang mungkin karir ya. Mungkin dia suka posisimu ya saat ini, ataupun dia tidak mau dia lepas dari posisinya, dimana akan digantikan oleh dirimu ya. Jadi ya ada yang tidak suka atas prestasimu. Walaupun mungkin kondisinya kamu di sekolah ya sama, belajar, mungkin kamu diberikan beasiswa ya, ataupun ya guru mempercayakan kamu sebagai asisten, ataupun mungkin kamu mendapatkan juara. Nah ini ya, yang mana posisi-posisi itu dia mau, tetapi ternyata tidak ya. Jadi ya mereka kayak macam menjauhkan kamu dari atau mungkin dia yang bukan menjauh, mungkin mereka yang malah menjauh dari dirimu, nggak mau berteman gitu, karena ada yang biang gosip di sini ya. Dia panggil orang-orang lain atau sahabat-sahabatmu yang lain untuk tidak berteman dengan dirimu gitu ya. Kalau bicara tetangga di sini, saya lihat nih ya, diam-diam ya tapi memantau
Ya ini kalau seandainya tetangga ataupun keluarga, bukan keluarga, ya ada sekitar keluarga juga. Paling signifikan tetangga ya, artinya di samping-samping rumah kamu itu yang nggak suka kamu lebih dari mereka, terutama dari penampilan, terutama juga dari harta benda gitu ya. Jadi kalau kamu ada online tanya itu kamu beli apa, kamu suka kepo ya. Terus ada juga yang ya kalau diantar barang ya, atau kamu pergi dijemput siapa, pergi dengan siapa tuh mereka suka kepo. Ujung-ujungnya gosip lagi itu dia diantar sama suami itu. Nah, jangan sampai mereka gini-gini alibinya temanan padahal yang lain. Nah, ini ada yang seperti gitu ya. Jadi hati-hati. Kalau kondisinya kamu sekarang lagi dekat dengan mungkin teman ini, teman itu, apalagi yang sudah berkeluarga atau beda apa dibilangnya, ya artinya antara laki-laki dan perempuan itu lebih baik jangan, walaupun sekedar teman ya, karena takut nanti ada yang gosip. Walaupun teman ya, jangan, karena mulut tetangga itu lebih pedis ya, dan bisa meyakinkan pasanganmu dan akhirnya ribut. Nah, ini hati-hati ya. Karena kalau kita bicara bersedih berkepanjangan ini akan sedih gitu. Kenapa? Karena ya lingkungan sudah seperti gitu. Jadi kalau kamu, ya ini terserah lagi kepada dirimu ya. Karena eh kalau kamu di situ terus ya tetap aja dengan kondisi begitu-begitu, karena karakter orang-orang yang toksik ada di sekeliling kamu, yaitu tetangga kamu ya. Nah, ini tetangga kadang-kadang bukan tetangga, mereka diam tapi mereka sumber informasi, dan akhirnya satu kampung ya, satu blok, satu kompleks itu bisa tahu, walaupun mereka diam-diam nggak kelihatan, tapi mata dan telinganya itu wah bisa apa ya, kalau dibilang lebih cepat dari berita ya. Jadi CCTV berjalannya banyak ya, hati-hati di sini. Oke. Berikutnya saya lihat lagi di sini ada The Tower, ada The Empress, ya, ada The Devil, dan Nine of Cups. Di sini ada yang saya lihat di sini keluarga ya, ataupun sahabat, dimana ya setidaknya tidak tidak apa ya, kalau dibilang tidak care dengan kamu. Kalau bicara keluarga mungkin dari pihak ipar ya, ini saya lihat di sini ada ya yang pinjam duit habis itu nggak balikin akhirnya, atau minta tolong ke sana, kamu yang harus oh iya 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 gitu ya. Ataupun diceritain gosip ya, ataupun mungkin juga kamu belum punya anak, ditanya kapan punya anak gitu ya, seolah-olah kamu yang menunda padahal sebenarnya belum diberikan semesta gitu kan, seolah-olah kamu ya, jadi kamu tuh kayak macam merasa sedih, saya sudah berusaha untuk begini ya, berobat ataupun minum vitamin ya, tetapi kok malah mereka kayak bicara-bicara gitu ya. Ini bicara dari keluarga ataupun ya pinjam duit tadi, mau dikasih nggak enak, ya kita yang nggak enakan karena kita juga butuh. Kalau kita menolak tetapi nanti kita kasih, kita yang dipersulit ya, mereka pura-pura lupa ya, nggak dibayar kayak lunas ya, jadi makan hati. Nah, ini ada seperti gitu ya, ribut dengan ipar atau saudara sendiri. Ini lebih ke banyak ke ipar dan mertua ya, nggak enakannya ya. Energinya paling tinggi seperti gitu, dimana keluarga harus saling menguatkan, dimana keluarga harus saling mensupport, malah saling menjatuhkan dan iri hati. Wah, ini kok bicara iri hati banyak ya, tetapi ya ini sesuai tema kita, karena bicara kesedihan berarti bicara tentang sakit hati yang mendalam ya. Di sini juga masalah pekerjaan ya. Saya merasakan di sini kesedihan karena lingkungan toksik. Wow, ini banyak ya, hampir seperti tadi ya. Mereka tidak mau melihat kamu apa dibilangnya menjadi orang hebat ya. Tadi saya sudah readingkan tapi ini keluar lagi, sehingga energinya paling tinggi. Hati-hati, lingkungan kerja yang toksik akan membuatmu menjadi toksik untuk dirimu dan keluargamu, atau kamu menjadi toksik buat orang lain. Kenapa saya bilang toksik buat dirimu dan keluargamu? Karena energi ketoksikan itu menular ya. Kamu gak akan bisa kaya, kamu gak akan bisa sukses, kamu gak akan bisa sehat kalau kamu tertekan secara mental, karena keserakahan. Ini bicara keserakahan di sini ya, dan tekanan karena hanya ingin sukses.
Nah ini hati-hati kalau bicara dari sisi pekerjaan. Kalau bicara dari sisi pasangan Kak Ica bagaimana? Ada pasangannya nggak jujur ya tentang keuangan, tentang masalah hati, ya, dan kasar dari ucapan dan tindakan. Nah ini hati-hati kalau kamu sudah dapat kondisi seperti begini, ya. Karena kalau kita sudah ada KDRT nih hati-hati, ya. Besok dia akan ulang lagi. Ya ini bukan saya menakut-nakuti, tapi seperti gitu. Selingkuh pun sama. Besok kamu maafkan, besok dia ulang lagi. Ya, kenapa? Karena ini penyakit. Ya, penyakit itu bisa kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kambuh. Ini bicara penyakit ya. Nah itu, hati-hati bicara juga maki-maki. Ya, walaupun dia beribadah, tapi ujung-ujungnya maki-maki itu penyakit juga dia. Ya, kadang-kadang waras, kadang-kadang gila. Ya, sembuh sehat, sembuh sehat. Nah ini dia nggak bisa mengontrol emosinya. Nah ini kamu akan sedih terus. Makanya tema kita ini sedih berkepanjangan karena ya tarik ulur gitu. Nggak ada endingnya, nggak ada introspeksi diri, nggak ada perubahan. Ya jadi hati-hati kalau kamu mendapatkan pasangan yang sudah dia sudah berubah Kak Ica. Ya syukur ya, kita nggak tahu, tetapi energi paling tinggi dia akan mengulangi lagi di suatu saat nanti. Gitu ya. Kalau bicara tentang keuangan Kak Ica di sini ya, ada bicara tentang keuangan, saya lihat sedih nih karena ada beberapa mungkin nanti di PHK atau mungkin sudah PHK ya, atau kondisinya lagi nggak punya kerjaan ya, ataupun mungkin lagi sepi-sepi job. Ya artinya sedih, banyak hutang, diteror pinjol ya nih ya, dan mau tidak mau harus mengorbankan harta atau lelang. Ya nggak apa-apa, yang penting jangan mencuri ya. Uang, barang-barang yang kita lelang, kita jual, suatu saat nanti kita punya duit lagi, kita beli yang model terbaru, model baru. Yang kamu jual ini model lama, yang nggak apa-apa. Jangan berpikir negatif, selalu berpikir positif. Yang penting jangan mencuri. Ini yang kebanyakan ini ada orang tuh yang kayak macam mau mencuri, korupsi dan apa, karena kekurangan ekonomi. Bahaya ya. Kamu jual aja barang-barang yang mungkin kamu sayangi atau apa, ikhlaskan, karena apa? Semesta akan memberikan atau menggantikannya yang baru. Ya. Jadi kalau bicara tentang keuangan di sini sedih karena kurang duit. Bukan kamu saja, seluruh dunia juga krisis. Jadi tetap semangat. Ya, makanya kemarin saya bilang barang-barang yang tidak kamu pakai tapi masih bagus dijual aja. Ingat, bukan karena kita mau apa, nggak usah dengar kata orang lain. Orang lain cuma hanya bicara, tapi yang menjalani kita. Ya, barang-barang yang nggak perlu, nggak dibutuhkan, dibanding dia rusak karena nggak dipakai, mendingan kamu jual. Ya, habis itu uangnya kamu tutupin hutang-hutang kamu untuk biaya hidup ya, jangan gengsi ya. Dan ke depan kalau ekonomi bagus lagi, baru kamu bisa membeli yang baru dengan kondisi yang modern, model baru gitu ya, bukan model lama. Nah itu cara semesta untuk memberikan yang terbaik untukmu di masa depan. Jadi seperti gitu ya, yang saya lihat, dimana ada sedih berkepanjangan. Ya ini bisa juga terjadi pada dirimu atau pasanganmu. Ya karena bicara tentang kita ya, kalau kamu sudah nikah, dua itu bukan dua lagi, tapi dua dijadikan satu ya. Jadi ini bisa ke pasanganmu juga. Jadi kamu yang mendengarkan bisa introspeksi, fokus juga pada pasanganmu supaya bisa lebih waspada di hari esok. Jangan sampai itu terjadi ya. Kalaupun ini sudah terjadi ya kamu harus bisa menyelesaikannya. Gitu. Oke, kita lihat untuk inisialmu ya, dan pasangan atau yang terkoneksi dengan kesedihan di sini yang tadi saya bilang ya, dari inisial. Kita lihat dari inisial. Oke, untuk inisial di sini ya, entah kamu entah pasanganmu ya, yang mana lagi bersedih. Di sini ada huruf A, huruf N, huruf G, huruf P, huruf J, huruf E, huruf A-nya double. Wow, energinya tinggi ya. Paling sedih nih A ini ya. Ada O, S, ada juga L, C, H, P, W, dan R.
Oke, jadi untuk koneksi eh dari inisial ya, ada huruf A, N, G, P, J, E, A, O, S, L, C, H, P, W, dan R ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi dari zodiak kita lihat ya, orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu, di mana nih ada orang toksik juga ya. Kalaupun di inisialnya tidak terkoneksi ya, berarti mungkin dari zodiak. Begitupun juga dengan pasanganmu ya. Kita lihat dari zodiaknya, di sini ada Taurus, ada Gemini, ada Virgo, Capricorn, Aquarius, Aries, ada Libra, Leo, dan ada Scorpio. Jadi untuk koneksi dari zodiaknya ya, orang-orang ini lebih banyak zodiak ya yang toksik ya. Saya merasakan energinya seperti gitu. Di mana mereka terkoneksi dengan bintang Taurus ya, atau kamu yang terkoneksi dengan bintang Taurus, Gemini, Virgo, Capricorn, Aquarius, Aries, Libra, Leo, dan Scorpio. Jadi seperti gitu ya, ambil yang positifnya, negatifnya dijadikan pembelajaran dan dicarikan solusi ya, bukan menerima apa adanya. Ingat, kamu mendengar tarot berarti ini teguran ya, supaya ada ancang-ancang untuk mencari jalan keluar sesuatu yang akan terjadi di masa depan ya. Oke, saya doakan semoga ke depan hidup kamu jauh lebih baik, bahagia, dan dipenuhi kelimpahan. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.